Hipertensi sering disebut dengan the silent killer. Kenapa disebut demikian? Karena seringnya penderita tidak mengetahui bahwasannya adanya gejala atau tanda-tanda bahwa dia menderita penyakit hipertensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Piladi, kembali saya dengan Dr. Eva Rani Halim, spesialis neurologi di Rumah Sakit Umum Dr. Trinity Medan. Hari ini saya akan memberikan edukasi dan informasi seputar hipertensi. Tahukah sahabat Piladi, hipertensi sering disebut dengan the silent killer. Kenapa disebut demikian? Karena seringnya penderita tidak mengetahui bahwasannya adanya gejala atau tanda-tanda bahwa dia menderita penyakit hipertensi. Biasanya penderita mengetahui bahwasannya dia menderita hipertensi apabila sudah terjadi penyakit seperti penyakit jantung ataupun stroke. Secara definisi, dikatakan hipertensi apabila terjadinya peningkatan tekanan sistolik lebih sama dengan 140 mm air raksa dan tekanan diastolik lebih dari 90 mm air raksa, atau sering yang didengar 140 per 90 mm air raksa. Secara hipertensi ini juga bisa dibagi berdasarkan kategorinya. Di sini saya akan menerangkan beberapa kategori yang normal dan derajat-derajat hipertensi. Dikatakan normal apabila tekanan darah sistolik mencapai 120 sampai 129 mm air raksa dan atau diastolik 80 sampai 84 mm air raksa. Dikatakan hipertensi dengan derajat 1 apabila tekanan darah sistolik 140 sampai 159 mm air raksa dan atau diastolik 90 sampai 99 mm air raksa. Derajat 2 hipertensi dikatakan apabila tekanan darah sistolik 160 sampai 179 mm air raksa dan atau tekanan diastolik 100 sampai 109 mm air raksa. Derajat 3 dikatakan apabila tekanan darah sistolik 180 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik lebih dari 110 mm raksa. Siapa sih yang dapat atau faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan pasien menderita hipertensi? Hipertensi bisa terjadi karena bisa usia, genetik, atau adanya penyakit pada individu atau keluarga yang menderita hipertensi, penyakit jantung, atau stroke. Kemudian berat badan yang berlebih dan obesitas, merokok, mengkonsumsi alkohol, kemudian mengkonsumsi garam yang berlebihan, dan aktivitas atau olahraga yang kurang. Seperti kita bicara tadi, bahwasannya pasien sering tidak mengeluhkan adanya gejala. Kalau ditanya apa saja gejala yang khas dari hipertensi, banyak yang penderita tidak mengalami gejala yang khas, tapi ada penderita juga yang mengalami gejala-gejala seperti nyeri kepala, lemas, cepat capek, kemudian mata kadang merasa kabur. Apa bahayanya jika hipertensi yang tidak terkontrol atau penderita tidak tahu bahwasannya dia menderita hipertensi? Itu dapat menyebabkan penyakit gangguan cerebrovaskular, bisa menyebabkan stroke, baik stroke penyumbatan, stroke perdarahan, ataupun stroke sepintas. Bisa menyebabkan kelainan penyakit jantung, penyakit ginjal, bahkan bisa menyerang organ mata. Bagaimana pengendalian atau yang bisa kita cegah nih agar kita atau sudah penderita tidak mengalami hipertensi atau hipertensinya juga bisa terkontrol? Mulailah dengan diet sehat, diet yang seimbang. Bagaimana diet sehat dan diet seimbang ini? Makan makanan yang bervariasi, kemudian 400 gram sayur dan buah atau 4-5 porsi yang harus dikonsumsi setiap hari. Kurangin makan garam, kurang dari 5 mg atau kurang dari 1 sendok
teh. Kemudian energi harian total untuk lemak kurang dari 30%. Dan energi harian total gula kurang dari 10%. Selain makanan yang kita jaga, kita juga harus aktivitas fisik dan olahraga yang sesuai untuk kita. Kemudian tidak mengkonsumsi alkohol dan tembakau, tidak merokok, kelola stres, kemudian istirahat yang cukup sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah kita mengetahui definisi dari hipertensi, komplikasinya, kemudian gejalanya, bagaimana target kita agar hipertensi ini, atau sering disebut berapa sih dok hipertensi yang harus kita capai kalau kita sudah menderita hipertensi? Kita menargetkan kurang dari 140 per 90 mm air raksa itu dalam waktu kurun dari 3 bulan. Kemudian didampingin dengan diet yang seimbang, dengan pola makan juga harus dibandingin. Kemudian pasti juga sering bertanya ya ke kita, bagaimana dengan penggunaan obat-obat antihipertensi? Idealnya obat antihipertensi itu diminum seumur hidup, kecuali pada saat terjadi kondisi yang mana tekanan darah rendah yang disebut dengan hipotensi kurang dari 90 per 60 mm air raksa, atau ada instruksi penghentian dari dokter spesialis. Sebagai penutup edukasi kita hari ini, apa yang bisa kita ambil? Pertama, rajin kontrol kesehatan dan ikuti anjuran dokter. Atasi penyakit sesuai dengan pengobatan yang tepat. Kemudian konsumsi makanan atau diet yang seimbang. Olahraga dan latihan fisik yang aman. Kemudian hindari alkohol, rokok, dan zat karsinogenik. Demikian informasi dan edukasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.